Selamat malam, perkenalkan nama saya Stefania Damaria Sinaga dengan NIM 22S10140. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari video yang Pak Greg berikan. Pertanyaan yang pertama, apa arti kesucian bagimu? Menurut Alkitab, kesucian diperumpamakan saat Tuhan didatangi oleh ahli Farisi dan ahli Taurat ketika ditanyai mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh murid-muridnya. Perumpamaan tersebut tertulis dalam Matius 15 ayat 17-20 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Di sini, arti kata suci adalah keadaan hati yang tidak terpengaruh oleh kejahatan dunia seperti perzinahan, cemburu, iri hati, mengingini hal lain, tidak mengampuni, dan masih banyak lainnya. Tuhan itu di sini menekankan bahwa kesucian bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi harus dimulai dari hati kita dan diri kita sendiri. Bukan sekedar kita tidak berbuat dosa, berarti kita tetap suci, tetapi sikap hati yang tidak mengandung unsur kejahatan terhadap sesama itu adalah arti suci yang sesungguhnya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses menuju kesucian itu? Untuk memperoleh kesucian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah penyucian melalui darah Yesus. Hal ini adalah pengudusan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tuhan sendiri itu sudah menjamin akan menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Jaminan ini juga sudah dilakukan oleh Tuhan saat ia mati di kayu salib, seperti yang tertulis pada Ibrani 9 ayat 15. Yang berbunyi, "Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama." Cara yang kedua ialah pengudusan melalui firman Tuhan. Seperti yang tertulis pada isi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17 yang berbunyi, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah benar." Pengudusan ini lebih ditujukan kepada pengudusan karakter kita. Melalui firman ini, kita itu diubah secara terus-menerus dan dibentuk menjadi manusia Allah, sehingga mengalami perubahan dari kodrat manusia dan kodrat dosanya menjadi kodrat ilahi, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Demikian jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat materi pertemuan yang ke-14 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.